Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat dari jurusan Teknologi Informasi, kelas eksekutif. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai vulnerability testing dengan DVWA untuk memenuhi tugas UTS keamanan aplikasi web. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai vulnerability dalam sistem, bagaimana mengeksploitasinya, dan yang terpenting, bagaimana mencegahnya. Eh, Pada vulnerability testing ini, saya menggunakan DVWA sebagai platform untuk memahami konsep-konsep penting tersebut. Oke, selanjutnya, apa itu vulnerability? Vulnerability adalah celah atau kelemahan dalam sistem, perangkat lunak, atau keras yang berpotensi dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, ini bisa terjadi karena kesalahan pemrograman, konfigurasi yang salah, atau kurangnya validasi input pengguna adalah beberapa contoh umum dari vulnerability. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari pencurian data, perusakan website, hingga pengambil alihan kontrol penuh atas sistem. Selanjutnya, mengenali DVWA. DVWA ini adalah sebuah aplikasi web yang sengaja didesain dengan banyak kerentanan. DVWA ini dibuat menggunakan PHP dan MySQL, menjadikan lingkungan yang sempurna untuk praktik keamanan cyber. Tujuan utamanya adalah menyediakan platform yang aman dan legal bagi para profesional keamanan, pengembang, dan individu yang tertarik untuk mempelajari dan menguji berbagai jenis kerentanan web. DVWA ini memungkinkan pengguna untuk memahami cara kerja serangan dan bagaimana kerentanan dieksploitasi tanpa merusak sistem. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai tingkat kesulitan antarmuka yang sederhana dan mencakup banyak jenis kerentanan umum seperti XSS, SQL injection, CSRF, dan banyak lagi. Ini adalah platform penting untuk pendidikan dan pelatihan keamanan. Selanjutnya ada cross-site scripting. Cross-site scripting ini adalah salah satu kerentanan web paling umum. Dalam demo ini kita akan melihat bagaimana cross-site scripting reflected dan stored bekerja secara langsung di DVWA. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai cross-site scripting reflected dan stored. Reflected ini script yang disisipkan melalui URL dan langsung dipantulkan kembali ke browser pengguna tanpa sanitasi yang tepat. Kemudian untuk cross-site scripting stored ini adalah script jahat yang disimpan di server, misalnya di database melalui kolom komentar atau forum, dan dieksekusi setiap kali halaman yang terinfeksi diakses oleh pengguna lain. Oke, langsung saja kita demokan bagaimana membuatnya. Kita simulasikan dari cross-site scripting storage. Testing. Oke, dalam simulasi ini saya mensisipkan script, bukan script, ini tag HTML yang dimana ketika image-nya ini error, dia akan menampilkan alert stored XSS. Kita simpan. Nah, kita coba buka halaman lain terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke XSS storage. Nah, ini akan otomatis jalan untuk alertnya. Seperti itu untuk cross-site scripting storage. Kemudian reflected. Untuk reflected, saya akan sisipkan script alert. Ini dia seharusnya tidak akan
langsung tersimpan ke database karena sebelum itu dia ada di URL dulu. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu untuk simulasi cross-site scripting pada reflected dan stored. Oke, selanjutnya SQL injection dan blind SQL injection. SQL injection ini adalah teknik serangan yang memanfaatkan celah pada input aplikasi untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam query database. Pertama, untuk eksploitasi SQL injection pada DVWA, ini adalah penyerang memanipulasi input penggunaan untuk mengubah query SQL, memungkinkan akses tidak sah ke data, bypass autentikasi, atau memodifikasi database. Kemudian ada blind SQL injection. Serangan ini tidak mengembalikan data secara langsung, melainkan menggunakan respon server, misalnya waktu respon atau pesan error untuk menyimpulkan informasi database. Oke, kita tes untuk demo SQL injection-nya. Kita mulai dari SQL injection. Di sini saya akan coba testing untuk ambil data-data user yang ada di tabel user. Mungkin kalau kita inputkan satu, ini hanya akan menampilkan user yang ID-nya satu aja. Ini kita bisa coba sisipkan untuk ambil banyak recordnya. Nah, ini akan memunculkan user dan passwordnya. Kemudian kita coba lagi untuk ambil nama-nama tables yang ada di tabel tiris name first name, nama-nama tables yang digunakan di database. Kemudian kita akan ambil list database. Nah, ini ada database yang digunakan hanya ada satu, DVWA. Kemudian kita juga bisa cek untuk database dan usernya apa. Ini pakai admin, kemudian dia menggunakan MariaDB SQL. Selanjutnya SQL injection blind. Kita akan cek dari seperti ini. Script SQL injection ini untuk mengecek ada nggak nih user ID 1 dengan kondisi 1 sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian kita akan cek database. Ada nggak database yang nama databasenya itu huruf D. Nah, ini ada. Karena tadi kalau kita cek database yang kita gunakan itu adalah DVWA. Kita coba gunakan huruf Y. Seharusnya is missing from the database. Seperti itu. Nah, oke. Itulah demo dari kerentanan pada SQL injection. Oke, selanjutnya ada CSRF, cross-site request for forgery.
CSRF adalah serangan di mana penyerang memaksa pengguna terautentikasi untuk mengirimkan permintaan yang tidak diinginkan ke aplikasi web. Ini terjadi karena browser secara otomatis mengirimkan cookie sesi pengguna dengan setiap permintaan ke situs yang sama. Penyerang dapat membuat halaman web berbahaya yang ketika diakses oleh korban yang sedang login ke situs target akan memicu aksi seperti perubahan password, transfer dana, atau posting konten. Oke, saya akan demokan. Nah, ini tag bukan. Ini adalah kode HTML yang udah saya buat untuk ubah password. Testing. Nah, ini saya coba inputkan saya klik untuk submit dan ubah passwordnya. Nah, ini dia akan keubah jadi testing kalau kita cek di atas. Ini kita logout admin testing. Nah, ini sudah berhasil kerubah. Selanjutnya ada perbedaan jenis vulnerability cross-site scripting dan SQL injection. Pada cross-site scripting ini dia menyerang sisi klien browser pengguna, mengeksekusi skrip berbahaya di browser pengguna seringkali untuk mencuri cookie, mengubah konten, atau mengarahkan korban ke situs phishing. Kemudian untuk SQL injection ini adalah menyerang sisi server, terutama database, memanipulasi query database untuk mendapatkan akses tidak sah, mengubah data, atau bahkan menghapus informasi. Kemudian cara mencegah vulnerability cross-site scripting, SQL injection, dan CSRF. Pencegahan untuk cross-site scripting ini adalah menambahkan validasi dan escape input. Selalu memvalidasi semua input pengguna dan escape output sebelum menampilkan di halaman web. Kemudian content security policy. Terapkan CSP untuk mengontrol sumber daya yang dapat dimuat dan dieksekusi oleh browser. HTTP only cookie. Gunakan atribut HTTP only pada cookie sesi untuk mencegah script klien mengaksesnya. Kemudian untuk SQL injection ini prepare statement. Gunakan prepared statement untuk parameterize queries untuk memisahkan kode SQL dari input pengguna. Kemudian validasi input ketat. Untuk validasi semua input pengguna di sisi server untuk memastikan hanya data yang valid yang diproses. Kemudian pembatasan hak akses database. Berikan hak akses paling kecil yang diperlukan pada pengguna dan aplikasi database. Kemudian untuk CSRF. Token menambahkan fitur seperti token CSRF. Ini kita bisa sertakan token CSRF untuk setiap pengisian formulir atau ajak yang sensitif. Kemudian validasi header referrer. Verifikasi header referrer untuk memastikan permintaan datang dari domain yang sah. Gunakan metode POST untuk aksi-aksi sensitif. Selalu gunakan metode POST dan hindari GET. Seperti itu. Untuk cara mencegah vulnerability dalam pencegahan proses scripting, SQL injection, kemudian CSRF. Mungkin itu aja dari saya untuk penjelasan mengenai vulnerability, kemudian praktik mengenai cross-site scripting, SQL injection, dan CSRF menggunakan platform DeviWA, dan cara pencegahan pada eksploitasi CSRF, cross-site scripting, dan SQL injection.
Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.